Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujang Wongi, selamat malam semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan buat Bapak Ibu guru selalu tetap semangat untuk menuntut ilmu. Saya yakin Bapak Ibu akan selalu memberikan yang terbaik. Jadi apapun ilmu yang kita perlukan akan kita coba cari, dan Bapak Ibu akan selalu memberikan yang terbaik buat putra putri anak didiknya. Sebelum mulai acara ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan kegiatan ngopi bareng IGI pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Kami persilakan untuk berdoa. Silakan. Berdoa selesai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rusman. Saya dari SMK Semak Bogor, dari Sekolah Kimia Analis. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan pada forum ini yang diberi nama dengan Ngopi Ngobrol Bareng Inspiratif, Pendidikan Inspiratif, yang menjadi agenda dua mingguan IGI Kota Bogor. Nah, pada malam hari ini kita akan mengambil topik yang kelihatannya cukup berat, ya. Global Society 5.0 dalam menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0. Ya, masih kelihatan berat, tapi nanti insya Allah narasumber yang hadir pada hari ini akan mencoba membuat segala sesuatunya menjadi lebih gamblang, ya, menjadi lebih jelas. Ya. Nah, sebagai gambaran, ya, kalau kita mengibaratkan Society 5.0 itu, kita mengibaratkan sebagai manusianya, maka revolusi industri 4.0 itu adalah sebagai teknologinya. Jadi kalau kita ibaratkan 5.0 itu adalah sebagai pertanyaan, sebuah pertanyaan, maka 4.0 itu adalah sebuah jawaban. Jadi pertanyaan itu dikendalikan oleh manusia. Jadi jawaban-jawaban yang diberikan itu adalah sesuai dengan keinginan manusia itu sendiri. Jadi jangan sampai dengan adanya revolusi industri, peran manusia itu menjadi terdegradasi atau menjadi mengalami gradasi. Sehingga di sini tugas kita adalah bagaimana mengendalikan teknologi-teknologi yang sedang berlangsung saat ini. Nah, baiklah hadirin peserta ngopi, pada malam hari ini kita kedatangan dua tamu istimewa, ya, dua tamu yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Bapak Anwar Sanusi. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Beliau adalah Ketua IGI wilayah Jawa Barat atau Provinsi Jawa Barat. Dan yang kedua ada Bapak Mampuono. Assalamualaikum, Pak Mampu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Ikatan Guru Indonesia periode 2016 sampai 2021. Nah, sebelumnya saya ingin membacakan dulu agenda ngopi pada kesempatan ini, ya. Yang pertama nanti ada sambutan opening speech, ya, dari Bapak Anwar Sanusi dari Ketua IGI Wilayah Jawa Barat. Kemudian yang kedua ada pemaparan materi dari Bapak Mampu, ya. Dan yang ketiga ada diskusi dan tanggung jawab. Nanti Bapak Ibu di sini untuk dalam forum diskusi dan tanya jawab, silahkan sepuas mungkin untuk menanyakan hal-hal yang tidak diketahui, ya. Dan yang keempat ada penutup, ya. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, maka kita mulai acara ini, ya, dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Anwar Sanusi. Kami persilakan mungkin sekitar maksimal 10 menit gitu, Pak, ya. Kami persilakan kepada Bapak Anwar Sanusi. Baik, cek. Suara saya bagus nggak ya? Bagus, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Semoga Allah yang Maha menatap malam ini memberikan keberkahan pada siapapun yang ada yang sedang Zoom sekarang. Semoga Allah yang Maha mendengar saat ini mengkaruniakan kesehatan, dijauhkan dari bahaya COVID-19, diberikan ketenangan hati, diberikan kebahagiaan, dan yang paling kita harapkan adalah
semua disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Pak Mampu, terima kasih sudah hadir di Bogor. Yang saya hormati teman-teman Ketua IG Kabupaten Bogor, juga teman-teman pengurus Pak Sofian, juga teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan, mohon maaf karena selalu daring ya, jadi saya belum ketemu langsung, tapi mudah-mudahan di sesi lain bisa ketemu langsung. Dan para peserta dari mana saja nih, mudah-mudahan ya, tadi saya lihat dari Balikpapan ya, dari mana lagi ya, mudah-mudahan ini menjadi jalan ilmu pada kesempatan malam ini. Saya mohon maaf bila tidak sampai akhir karena memang malam ini ada 2 agenda juga ya, ada 2 agenda Zoom meetingnya, tapi insya Allah memantau begitu, alhamdulillah. Saya kalau ingat Semakbo itu, saya ingat SMA 3 ya, karena saya alumni di sana Pak. Ya, dari SMA 3 Bogor, saya suka nongkrong di depan tuh ya, karena berdekatan dengan sekolah analis kimia ya. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih sahabat-sahabat di Bogor sudah melaksanakan kegiatan rutin. Kemarin baru dari Pangandaran ya, Pangandaran 3 kali pertemuan webinar, sebelumnya Garut ya, juga webinar 3 pertemuan, sebelumnya lagi Cirebon. Ya, alhamdulillah ini roadshow di bulan-bulan menjelang akhir tahun. Insya Allah ke depan kita Purwakarta, kemudian juga Kuningan sudah menanti dalam acara-acara webinar. Alhamdulillah secara keseluruhan IG yang ada di daerah Jabar, Jawa Barat sudah mulai menggeliat begitu ya. Yang sudah biasa jalan, Bandung Barat sudah banyak kegiatan, Karawang juga alhamdulillah. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan Bogor juga nih bisa memotivasi bagi kabupaten yang lain yang belum gitu ya. Terima kasih, tema hari ini nampaknya cukup menarik begitu sahabat-sahabat, dan mudah-mudahan siapapun jadi peserta di sini nanti berkontribusi dalam diskusi. Pasti di dalam pertemuan itu ada hikmah dan ada manfaatnya. Saya hanya pesan untuk semuanya, teman-teman guru, kalau tadi melihat dari tema adalah perubahan yang menghadapi globalisasi, konsep perubahan itu sesungguhnya ada 3 yang harus kita siapkan. Yang pertama, kalau kita ingin mengubah dunia, kita ingin mengubah IG, yang pertama adalah mulai dari diri sendiri. Bapak Ibu sebagai guru ingin mengubah pendidikan lebih baik, tidak bisa menuntut Kemendikbud, tidak bisa menuntut kepala dinas. Kalau ingin pembelajaran lebih baik, mulai dari diri sendiri. Kalau sekarang siapapun yang ada di sini sama-sama berikrar, saya ingin mengubah pembelajaran dengan baik, mulai dari diri sendiri. Saya sangat yakin setiap guru kalau menyatakan itu dalam waktu yang cepat akan ada perubahan. Teman-teman sekarang menghadapi era globalisasi, siapa yang harus berubah? Yang pertama adalah mindset diri sendiri. Kita tidak tahu kalau COVID ini akan terjadi di tahun 2020. Tapi yang kita tahu adalah bahwa pendidikan 2025 sudah mulai ke teknologi. Tapi nyatanya dipercepat. Kalau kita tidak siap berubah, ini bahaya. Maka yang pertama, perubahan itu jangan menuntut ke orang lain. Kalau IG lebih bagus, ingin lebih bagus, jangan menuntut ke ketua, karena ketua tidak punya kemampuan kalau tidak didukung oleh teman-teman. Maka yang harus merubah adalah yang pertama, diri kita sendiri. Jadi saya mengajak, yuk dengan tema ini, perubahan menghadapi era globalisasi dengan teknologi. Yang harus berubah kita dulu. Yang kedua adalah, yang harus kita ubah adalah mulai dari hal-hal yang kecil. Kalau tadi mulai dari diri sendiri, teman-teman, perubahan itu proses. Tidak bisa kita langsung, apalagi pembiasaan kita yang sudah bertahun-tahun ini agak sulit. Maka yang harus kita lakukan adalah mulai dari hal kecil. Tidak usah besar-besar ya kalau guru. Mulai dari menilai anak, dari nilai itu kita sampaikan, itu perubahan yang kecil.
Kalau teman-teman di sekolah ada sampah, mungkin bekas permen yang kecil, itu sangat kecil. Tapi kalau teman-teman ingin merubah sekolah itu lebih baik, bersih, maka mulai dari diri sendiri, hal kecil dulu. Mulai sampah-sampah yang kecil kita buang, kita bersihkan, maka sekolah itu secara keseluruhan akan menjadi sekolah yang bersih. Nah, sekarang kalau kita ingin teknologi, kita ingin menguasai, kita ingin beradaptasi dengan teknologi, jangan yang besar-besar dulu. Minimal setidaknya kita adaptasi dulu dengan teknologi. Seperti inilah sekarang. Kalau Zoom, ya biasa saya masuk Zoom itu langsung, sekarang registrasi, ditanya alamat, kode pos, dan sebagainya. Ikuti saja. Ya, mungkin hal-hal ini yang akan kita lakukan ke depan, begitu. Sehingga panitia absennya juga enak, kalau di Zoom itu kan sudah langsung. Ya. Nah, yang ketiga adalah konsep perubahan mulai saat ini. Teman-teman, umur kita tidak tahu besok lusa kita bertemu atau tidak. Kalau kita ingin merubah apapun, jangan ditunggu-tunggu. Karena kalau kita khawatir menunggu-nunggu, nanti itu konon yang saya dapatkan, ini adalah sebetulnya perbuatan setan yang mencoba menghalangi kita. Jadi kalau kita ingin belajar teknologi, kita ingin belajar menghadapi globalisasi, jangan nanti. Mulai saat ini ada kesempatan. Caranya seperti ini. Ada diskusi tentang perubahan, kita ikuti. Mulai besok, mulai saat ini, kita yuk berubah yang lebih baik. Jadi sahabat-sahabat, 3 konsep perubahan. Yang pertama adalah mulai dari diri sendiri, disingkat 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, tidak ada yang besar, kecuali dari yang kecil dulu. Yang ketiga adalah mulai saat ini. Kita waktu tidak tahu, kalau nanti menunggu nanti, itu ada sampah, yang nanti kalau pulang sekolah, sampah saya buang. Siapa tahu 2 menit kemudian ada siswa lewat, jatuh. Nah itu juga bahaya. Jadi mulai saat ini, sahabat-sahabat, kita harus berubah, kita harus berubah ke dalam hal mindset. Itu sahabat-sahabat, para peserta sekalian yang budiman, mohon maaf atas kekurangannya. Saya atas nama pengurus Jabar, mohon doa ya, karena bulan Januari kita akan kongres, mohon doa sekali lagi, doa teman-teman insya Allah ya dikabulkan, agar diberi kelancaran, kemudahan, dan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan yang paling penting adalah terjadinya sinergi, kekompakan di seluruh pengurus IG, baik di IG wilayah, IG daerah, ataupun juga IG pusat. Terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Mampu, materinya, ilmunya, buat teman-teman di Bogor dan sekitarnya yang ikut Zoom ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, menjadi amal jariah, dan siapapun yang di sini diberikan kemudahan dalam menangkap ilmu, diberikan kecepatan memahami hal-hal yang disampaikan nanti. Dan insya Allah kalau kita luruskan niat, ikhlas, ini akan menjadi amal ibadah kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusman. Sementara Pak Rusman sedang menginikan sinyalnya, mungkin saya lanjutkan. Baik, terima kasih Pak Anwar yang sudah sedemikian bernas dalam menyampaikan wejangannya kepada para peserta. Mungkin mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan hal-hal. Gimana sih kalau orang-orang yang itu di luar IGRA seminar? Oke. Jadi kita bisa menjadi contoh pionir di sekolah masing-masing khususnya. Pak Rusman sudah ready? Oke. Selanjutnya sebelum kita sampai ke pembicara, mungkin dari Ibu Ketua IG Bogor untuk menyampaikan welcome speech-nya sebagai tuan rumah.
Mangga Ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini dengan tamu yang sangat spesial, Pak Mampuono. Dan mudah-mudahan dengan mendengarkan pengalaman dan apa yang beliau sampaikan, kita bisa belajar banyak dan membuat IGI tambah lebih hebat ke depannya, dan kita semua juga bisa memberikan sedikit manfaat ke lingkungan di sekitar kita yang paling dekat terlebih dahulu. Oke, begitu saja Pak Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat. Baiklah, mungkin sebagaimana yang sudah tadi disampaikan agendanya. Pak Rusman, sudah ready? No, he's not in here yet. Mohon maaf ya, Pak. Oh ya, udah. Oke. Monggo Pak Rusman. Ya, terima kasih sambutannya. Selanjutnya kita masuk ke acara yang kedua, yaitu penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Mampuono. Ya. Tapi sebelumnya saya ingin nge-share dulu secara singkat biodata dan juga prestasi-prestasi beliau. Ya, nama lengkap beliau Bapak Mampuono Rasidin Tomorejo, ya. Kalau dilihat dari namanya ini sudah pasti orang Amerika Latin, pasti orang Jawa, ya. Beliau adalah founder kanal Menemu Baling, yaitu menulis dengan mulut, membaca dengan telinga. Ya. Beliau lahir di Semarang tahun 1970. Nah, ini saat ini beliau adalah Sekretaris Jenderal Ikatan Guru Indonesia Pusat. Ya. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Ketua IGI Jawa Tengah. Ya. Dan berkat prestasi-prestasi beliau dipercaya oleh Kemendikbud sebagai Widya Iswara di LPMP Jawa Tengah, kemudian sebagai Community Leader Pustekom Kemendikbud, sebagai Chairperson Komunitas Rumah Belajar Kemendikbud. Nah, untuk pendidikannya, tahun 95 lulus S1 Sarjana Pendidikan Kimia IKIP Semarang, UNES sekarang. S1 Bahasa Inggris, UNES, beasiswa dari DMAP, dan beliau lulus dengan predikat cum laude. Jadi beliau mendapatkan 2 gelar S1, ya, yaitu dari Pendidikan Kimia dan Pendidikan Bahasa Inggris. Kemudian pindah lagi ke ilmu yang lainnya di S2. Beliau sebagai menempuh pendidikan S2 Multimedia Game-Tech dari Udinus, dari beasiswa unggulan, dan S3 English Education, pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Negeri Semarang. Itu pendidikan beliau. Kemudian prestasi-prestasi yang pernah diraih. Nah, ini hanya ringkasan saja, jadi prestasinya banyak sekali, ya. Ini saya tulis prestasi adalah tahun 2004 itu pernah mendapatkan juara nasional kompetisi mengajar kimia dalam bahasa Inggris. Ini luar biasa sekali, ya. Jadi perpaduan ilmu kimia dan bahasa Inggrisnya benar-benar digunakan, ya. Kemudian mendapatkan tahun 2008 itu mendapatkan medali emas dalam Microsoft Innovative Teacher Competition yang diikuti oleh guru-guru hebat se-Asia Pasifik. Luar biasa sekali. Kemudian mendapatkan medali emas pada Educational Game Design and Development Competition tingkat nasional. Nah, pada tahun 2018 berkat penemuannya di Menemu Baling, beliau telah mengantarkan IGI mendapatkan piagam penghargaan Museum Rekor Indonesia
ya, atas rekor menulis buku dengan metode menu baling oleh guru terbanyak. Ya. Dan ini yang mungkin tidak bisa dilakukan orang beliau Pak Rusman, suaranya, Suaranya hilang. ya, suaranya tidak terdengar. Terlempar mungkin. Sepertinya lagi sulit ininya nih, apa? Saya pun berkali-kali terlempar, nggak tahu ini. Apa suasananya karena malam minggu? Sinyal mungkin, Pak. Oke. Baiklah, kita ini dulu ya, kita lanjutkan saja. Pokoknya mungkin saya bertemu Pak Mampu itu dulu di mana gitu ya, pertama kali, dan yang jelas saya waktu di Surabaya itu Pak Mampu itu presentasi tentang itu yang di juara Asia Pasifik, kebetulan itu sponsornya Microsoft kalau nggak salah. Ada orang Indianya waktu itu, general apa sih yang membidangi itu ya, Asia Pasifik. Gupta kayaknya. Ya? Iya. Namanya Gupta apa ya? Lupa saya. Nah, mungkin biar ini CV-nya udah pasti panjang sekali gitu ya. Jadi sekarang langsung to the point aja, Mas Mampu. Dipersilakan. Oke. Saya diberi waktu berapa menit untuk menyampaikan materi saya. Karena kalau ngopi ini kan bisa tidak terbatas waktunya, pokoknya sampai ngantuk semua. Ngantuk semua baru bubar tidur. Berarti sekarang 7.59 ya. Kita waktunya sekitar 45 menit. Pak Rusman gimana? Suaranya udah on? Iya Pak, kedengaran Pak. Oke, silakan Pak Rusman. Mungkin Pak Rusman mau lanjut Pak Rusman. Ya, tadi informasi biodatanya sudah sampai kan Pak ya tadi? Sudah. Ya, kami persilakan waktu sekitar 30 menit, nanti kita lanjutkan tanya jawab di lebih banyak lagi waktunya. 30 Pak Mampu. 30. Oke. Tadi 45 ditawar 30 ya. Ya, saya fleksibel saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Anwar Sanusi, Pak Ustadz, Ketua Ikatan Guru Indonesia Wilayah Jawa Barat. Yang kami hormati senior saya di Klub Guru Indonesia, Mas Sofyan, Kang Sofyan Maulana Khosasih. Yang kami hormati Mbak Neti yang Mbak Betty, Ketua Meti. Apa Betty atau Net? METI. Oh Meti, Mbak Meti, Ketua IG Kota Bogor yang baru saja dilantik dan saya menghadiri pelantikannya. Kemudian juga teman-teman ya mungkin ada yang fungsionaris, kemudian juga kepada host atau moderator, mohon maaf, dan tamu dari jauh, Mas Bakrawi, dan mungkin teman-teman yang lain yang hadir di sini di tengah pandemi COVID yang akhirnya membelajarkan semua orang bahwa walaupun ada pandemi kita harus tetap hidup, kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan, karena katanya tidak ada di dunia ini yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Bapak Ibu sekalian kami hormati, tema malam hari ini adalah tentang
IR 4.0 dan saya singkat SC 5.0, Industrial Revolution 4.0 and Society 4.0. Nah, saya mengemasnya dalam sebuah presentasi, ya agak panjang tapi akan saya singkat lompat-lompatkan, dan karena ini adalah saat ini kita berpraktek sebagai masyarakat revolusi industri keempat, di mana segala sesuatu itu serba global, serba internasional, serba tanpa batas, serba ubiquitous, ya. Bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, seperti hari ini, ya. Bapak Ibu sekalian dalam kondisi sehat semuanya dan hadir di sini bertatap maya, kita semua ada di sini. Nah, maka presentasi sementara sebagian besar masih dalam bahasa Inggris, ya, mohon dimaklumi. Saya akan langsung share presentasi saya. Oke. Langsung simpulan ya. Baik. Ya, saya tulis menjadi guru profesional di era Industrial Revolution 4.0 dan Society 5.0 dengan teacherpreneurship. Ya. Saya kira ini tadi sudah banyak disebutkan ya. Ini untuk melengkapi ya, bahwa saya bukan juara mengajar kimia tingkat nasional, tapi mengajar kimia dengan pengantar bahasa Inggris tingkat Jawa Tengah. Dan rezeki saya pas tahun-tahun itu mungkin pas bagus-bagusnya ya. Pas lomba yang pinter-pinter pada nggak ikut, saya pas ikut gitu ya. Mas Bakrawi itu teman saya, itu ikut lomba di nasional dan di Asia Pasifik sampai ke level worldwide itu ya. Ya, ini untuk motivasi saja, wala sum'a wala riya ya, bukan untuk berpamer, tapi ketika kita punya impian besar dan kita dalam koridor khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah yang paling berguna bagi umat, dan kita really di situ tidak ada hidden agenda apapun. Insya Allah, Allah akan mudahkan kita. Tuhan akan mempermudah urusan-urusan kita. Bahkan impian saya termasuk, saya kepingin sekali bisa ke Afrika, ketemu anak-anak SD di sana yang berkulit hitam seperti teman saya yang dari Kanada. Itu ternyata bisa dikabulkan Allah tahun lalu di Ethiopia ya. That's it. Itu. Ya, ini tadi sudah disebutkan ya, rekor muri, menemu baling. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita mulai dari sini awal sekali ya, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di pasal 3 menyebutkan tujuan nasional kita mengembangkan potensi peserta didik akan menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu 17 tahun yang lalu. Ya, Bapak-Ibu sekalian, dan saya pikir ini masih sangat-sangat ini ya, sesuai dengan kondisi saat ini, di mana kita terus-menerus berusaha untuk menciptakan anak-anak didik yang berakhlak, termasuk gurunya juga harus jadi contoh, di mana akhlak menjadi nomor satu. Karena bukan konon lagi ya, research orang Amerika itu meneliti bahwa dari 1.001 orang yang sukses di Amerika diteliti, apa yang menyebabkan mereka sukses, nomor satu itu adalah kejujuran, integritas gitu, baru yang lain-lain. IQ, kemudian apa itu ranking dan seterusnya itu levelan 30-an ke sana. Nah, Pak Menteri berpesan ya bahwa anak-anak kita harus menjadi pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global. Maka mau tidak mau kita sebagai gurunya harus menjadi contoh yang baik. Ya.
Berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu berakhlak mulia, mandiri, kepentingan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis. Nah ini kreatif dan bernalar kritis ini, riset-riset kita menunjukkan bahwa guru Indonesia paling lemah di bagian ini, kreatif dan bernalar kritis. Maka mau tidak mau, sesuai dengan pesan dari Pak Ketua Wilayah tadi, kita mulai dari diri kita sendiri. Mas Bakrui mungkin masih ingat ketika kita di Hanoi, itu pikiran saya begini. Saya itu saya dan teman-teman dari Indonesia itu dari dunia ketiga, ya. Maka ada semacam dorongan semangat yang luar biasa, ada dorongan nasionalisme yang tiba-tiba muncul. Jangan sampai kita tidak bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara kawan-kawan guru yang berasal dari negara-negara maju seperti Australia, Finland, kemudian Kanada, Korea Selatan, Singapura, Hong Kong, dan seterusnya. Nah, saat itulah muncul bahwa guru Indonesia minimal harus kayak saya, kalau bisa lebih, dan saya akan berusaha bagaimana mereka akan menjadi seperti saya yang lain. Nah, itu yang saat itu menjadi pikiran saya, dan kemudian Mas Iksan menawari saya untuk masuk IGI. Kayaknya Mas Bakrawi itu yang memberikan kontak saya kepada Mas Iksan, dan saya melihat loh ini ada organisasi yang sharing and growing together. Ini saya banget kan itu. Sesuai dengan prinsip hidup saya, khairun nas anfa'uhum linnas. Saya juga lama ketika saya di SMA 3, saya juga di SMA 3 Mas, ini Anwar Sanusi ya Pak Ustadz ya, tapi saya di SMA 3 Semarang. Saya masih terhitung adik kelas dari Mbak Retno Marsudi dan Mbak Sri Mulyani. Mbak Sri Mulyani malah ibunya dosen saya itu, yang sekarang jadi menteri di 2 periodenya Jokowi. Nah, di taman sekolah itu, kalau saya waktu pertama kali saya masuk SMA 3 ada tulisan yang kalau di bahasa Inggris kan begini, bahasa Sunda mungkin ya. Ask not what you can get from your country, but ask what you can give to your country. Jangan tanya apa yang kau dapat dari negerimu, tanyakan apa yang bisa kau berikan untuk negerimu. Slogan yang ditulis di atas papan hitam kecil dengan tulisan warna putih itu benar-benar terpatri sampai sekarang, dan kita mengusahakan untuk itu. Mungkin termasuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini adalah ya dalam rangka itu, bagaimana kita ngopi bareng, berdiskusi, mengalirkan ide-ide untuk negeri kita yang lebih baik. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin pernah membaca Tarbiyatul Aulad fil Islami, buku tentang mendidik anak secara Islami. Cara mendidik itu ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah dengan uswatun hasanah, contoh yang baik. Bagaimana anak kita bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat, harus mulai dari contoh dari para gurunya. Yang kedua adalah dengan reward. Kalau mereka rajin, mereka sesuai aturan, ya mereka bahkan melakukan hal-hal yang biasa saja tapi sesuai aturan, itu sudah sesuatu yang terpuji, maka layak mereka untuk diberi reward. Yang kedua, reward. Yang ketiga, kalau ternyata dididik susah, temannya kasih reward nggak ngaruh, buat pembiasaan. Di pembiasaan nggak masuk-masuk juga, panggil, kasih nasihat. Kasih nasihat masih tidak bisa, baru yang terakhir, disiplin positif atau punishment gitu ya. Kalau Mas Sofyan itu terkenal dengan disiplin tanpa teriakan gitu. Oke, well then Bapak Ibu sekalian ya, nah, ini fakta-fakta ya, bahwa kita akan menghadapi Indonesia emas ya. Tapi khawatir jauh di dalam diri saya, apakah benar kita bisa menciptakan Indonesia emas? Jangan-jangan Indonesia lemas. Ketika kita melihat bahwa guru-guru kita ya semakin banyak yang menjadi guru honorer
gitu ya, guru-guru yang dikatakan sudah PNS, sudah sertifikasi, sudah dianggap profesional, itu satu persatu pensiun. Ya. Sementara guru honorer itu kalau di Jawa Tengah, saya ke desa-desa di daerah Magelang dan seterusnya, saya pernah bertanya, sebulan mereka digaji 350.000. Dan dia mengatakan, alhamdulillah Pak, ini saya karena sudah tahun ketiga, saya naik 100.000. Berarti selama 2 tahun mereka 250.000. Saya pikir potret ini mungkin tidak hanya terjadi di pelosok-pelosok di Jawa Tengah, mungkin juga terjadi di daerah lain. Nah, yang bagus itu seperti di Kalimantan Selatan itu Mas Gusti Surya itu bisa mengadvokasi guru-guru honorer di sana sejumlah 14.300-an itu sudah mendapatkan SK Bupati Wali Kota, sehingga mereka paling tidak minimal gajinya sama dengan UMK. Nah itu, tapi resikonya ada ditangkap polisi segala macam ya. Tapi ini kadang-kadang memang dinamika, kemudian juga romantika, memulai dari diri sendiri untuk berbuat ya kepada negeri tercinta ini, ya kadang bukan tanpa resiko dan tanpa opportunity cost. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Ingat ya, peringkat kita di tahun 2018 kira-kira kalau ke 2045 itu kurang lebih 27 tahun kemudian, kita masih di peringkat 74 dari 79 negara. Nah, yang lebih ini lagi, kita dulu di 2014 itu ranking 60 dari 61. Saya mungkin kalau kita tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira nih literacy ya, kemampuan mencerna informasi, bacaan, kemudian memahaminya lalu menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya sebut sajalah kecerdasan anak-anak kita yang berada di level 74 dari 79 negara ini kira-kira mencerminkan dari kompetensi gurunya apa tidak. Nah itu yang bisa menjawab Bapak Ibu sekalian ya. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini definisi guru profesional, karena nanti akan kita arahkan untuk ke teacherpreneurship dalam menghadapi 4.0 dan 5.0 ya. Jadi kalau menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi strategi pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ini yang kasihan adalah mereka yang mengajarnya dulu itu namanya KB ya, kelompok belajar, yang sekarang jadi ini ya, gabung jadi satu di PAUD itu ya. Jadi karena kelompok belajar itu bukan pendidikan formal, walaupun tugasnya sama dengan guru TK, mereka tidak dianggap profesional dan mendapatkan sertifikasi profesional. Nah ini kalau teman-teman ingin memperjuangkan itu harus mengubah Undang-Undang Nomor Undang-Undang Pendidikan Nasional yang 2003 nomor 6 2003 ini ya. Oke. Nah, ini ada kisahnya ini kalau ini ya. Di Ikatan Guru Indonesia gitu ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini terlalu berpanjang lebar, ini sudah tahu semua teman-teman ya. Ini salah satu yang mungkin fenomenal juga. Ini teman-teman sagu-sagu. Sagu-sagu itu gerakan menulis dengan menggunakan metode menemu baling. Ya. Kanal menemu baling ada sendiri, sagu-sagu ada sendiri. Ya. Tapi sagu-sagu menyatakan diri sebagai kanal untuk menulis dengan menggunakan metode menemu baling. Nah, ada tahun 2019 ada 1.000 penulis yang diundang ke Jakarta. Kami ingin kalau nanti misalnya masih berada di PP ya, kita bisa
Yang namanya rekor muri itu ya sekali setiap tahun untuk branding. Kalau bisa lebih, setiap wilayah, setiap daerah kita ada 33 wilayah. Kalau mereka menyatakan diri dalam 5 tahun misalnya 1 rekor muri itu luar biasa. Kenapa rekor muri ini branding ya? Kita sedang berangkat ya. Semua orang harus melihat kepada kita bahwa kita ini sesuatu yang baik, menarik, sehingga mereka teman-teman terutama guru-guru yang muda-muda, para profesional yang akan menciptakan Indonesia Emas itu bisa bergabung dengan kita. Oke ya Bapak Ibu sekalian, ini tanya jawab klasik ya. Kompetensi guru kita ada berapa? Ada 4. Kompetensi siswa kita ada apa? 4. Biasanya menanyakan core kompetensi. Core kompetensi kita berapa? Itu guru-guru bingung. Padahal core kompetensi ya kompetensi inti. Gurunya kompetensinya 4 yang harus ditumbuh kembangkan. Siswanya iya. Sekarang undang-undang guru dan dosen mengundang guru jadi lifelong learners. Terus kira-kira jumlah buku yang harusnya dipelajari guru dalam 1 tahun. Siswa itu biasanya belajar sesuai mapelnya. Misalnya SMP per semester ada 11 buku. Berarti kalau per tahun ada 22 buku baru yang harus dibaca, dikawal, dipelajari untuk meningkatkan 4 kompetensi mereka. Kira-kira guru berapa? Nah, ini yang jawaban lucu. Guru biasanya, guru kan sudah membaca itu. Guru cukup 1 atau 2 buku guru dan buku siswa. Ini yang agak ini ya, sama-sama meningkatkan 4 kompetensi. Kalau mau adil ya harusnya sama. Supaya tidak terjadi kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alun kan gitu. Surat Asy-Syaff ayat 3 ya. Sesungguhnya amat besar kebencian di sisi Allah karena kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu lakukan. Ayo belajar, pelajari 22 buku dalam 1 tahun. Harus setiap tahun ganti buku baru. Sementara gurunya tidak melakukan. Kalau surat Al-Baqarah ayat 44 itu pernyataan Allah, mengapa kamu suruh orang lain berbuat kebajikan sementara kamu lupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab. Mikir gitu, afala taqilun gitu. Jadi pertanyaan juga ketika kita mau menjadi uswatun hasanah, jadi lifelong learners, tapi kita bebankan sesuatu yang besar kepada siswa sementara kita berlepas tangan. Nah, ini bukan hamba yang terpuji ketika kita menyuruh orang lain berbuat kebajikan sementara kita melupakan diri kita sendiri. Maka kita mengingatkan sekalian ya. Sini pelajaran abad 21 4C critical thinking creativity. Ini abad 21 berkait erat dengan Industrial Revolution 4.0. Di mana ciri khasnya di sini saya tuliskan ICBAM. IoT, Internet of Things, Cloud Computing, Big Data, Artificial Intelligence, and Mobile. Ya. Jadi kalau kita lihat pelajari itu revolusi industri pertama kali di abad ke-18 tahun 2000, tahun 17-an gitu ya. Ada penemuan mesin uap. Nah, itu menyebabkan terjadi perubahan besar-besaran. Tenaga manusia digantikan tenaga mesin, banyak pengangguran, banyak mata pekerjaan baru yang muncul, banyak juga yang hilang, dan seterusnya. Kemudian revolusi industri yang kedua itu adalah di abad 19 sampai 20, tahun 18 sekian ya, sampai 19 sekian itu ya. Ditandai dengan munculnya berbagai produk elektrik. Revolusi industri ketiga pada akhir 2020, akhir abad 20 atau tahun 1990-an sekian ya, kesekian gitu ya. Mulai ada muncul komputer dan internet yang akhirnya terus berkembang sampai muncul perpaduan antara kecerdasan dan informasi dengan big data dan Internet of Things dan cloud ini, Bapak-Ibu sekalian.
Jadi Bapak Ibu kalau mendengar menemu baling itu muncul ya karena kita memulainya dari ini ya. Tahun 2007 saya biasa mendengarkan teks bahasa Inggris dengan mesin khusus. Lalu di situ ada mesin untuk membaca bahasa Spanyol. Saya coba masukkan tulisan bahasa Indonesia, dia baca ternyata walaupun dengan action yang aneh, tapi saya dapat banyak gitu ya. Nah ternyata Google berkembang sedemikian pesat, apalagi muncul data mining, kemudian muncul lagi apa yang disebut sebagai neural network dan deep learning itu menyebabkan berkembang pesat speech to text yang menjadi alat utama untuk menemu atau menulis dengan mulut, dan kemudian muncul text to speech, baling, yang sekarang kemudian saya kembangkan lagi di generasi keempat itu orally, oral reading, oral writing, literacy. Saya kombinasikan dengan machine translation yang berbasis neural network dan deep learning tadi, dan juga dipoles dengan process-based genre writing approach. Kira-kira begitu. Bapak Ibu sekalian, revolusi industri keempat ini mengarah kepada terbentuknya masyarakat yang cerdas informasi dan juga transformasi digital. Kalau kita lihat, kita saat ini di Indonesia kebanyakan masih menggunakan 4G. Ya. Nah, kemudian juga ada LTE. Ya. LTE, saya lupa ingat kepanjangannya ya, tapi ini jenis jaringan koneksitas ya, wireless gitu ya. Nah ternyata 5G ini kecepatannya 70 kali lebih cepat daripada 4G ya, generasi kelima dengan generasi keempat. Ini membuktikan bahwa terus-menerus berkembang ya, dan kebanyakan kita hanya menjadi saksi mata dan jadi follower. Oke. Jadi mungkin perwakilan yang pas untuk menyatakan apa itu revolusi industri keempat itu adalah transformasi industri saat ini dengan pertukaran data, cloud computing, cyber physical system, big data, jadi data dari berbagai aspek dari seluruh wilayah di dunia ini berkumpul menjadi satu untuk diakses. Dan artificial intelligence itu kalau kita mungkin ada yang pernah menggunakan Flash, itu bentuk sederhananya adalah if else gitu ya. Jika begini maka akan begini gitu. Oke ya. Saya dulu untuk tesis buat framework game yang berbasis artificial intelligence ini. Tapi kalau tidak dipraktekkan terus-menerus ya akhirnya akan tergerus. Kemudian Internet of Things dan seterusnya. Oke. Nah, gambaran kita ya, Bapak Ibu sekalian ya, masyarakat masa depan kita ya, itu ini kira-kira gambaran tahun 2025 ini ya. Jadi 10% penduduk menggunakan atau memakai pakaian dan kacamata baca yang terkoneksi ke internet. Pakaian kita terkoneksi ke internet. Hari ini pakai batik warna hijau, harusnya kita ternyata batiknya merah. Pencet saja salah satu ini apa itu chip di situ sehingga batik kita menjadi merah. Itu sangat mungkin. Ya. Ada 1 triliun sensor yang terkoneksi ke internet. Kemudian tahun 2005 itu akan muncul, kalau tidak lebih cepat lagi ya, robot farmasis ya, robot dokter gitu ya. Kemudian akan muncul
selama ini kalau pembuatan mobil itu bagian per bagian, satu per satu begitu, walaupun sudah dengan robot, tapi ini nanti akan pakai 3D printing. Ya. Kemudian the first transplant of 3D printed liver. Jadi ada transplantasi ya hati buatan yang dibuat dengan menggunakan 3D printing. Ya. Kemudian mobil tanpa ini 10% mobil-mobil di US itu sudah tanpa sopir, 90% populasi menggunakan smartphone. Kemudian globally more trip our journeys via car sharing than in private car. Jadi perjalanan-perjalanan ke berbagai negara dengan menggunakan car sharing mobil, ya. Jadi kalau kita melihat sekarang itu orang-orang terkoneksi dengan Grab, terkoneksi dengan GoCar dan seterusnya, itu akan semakin merajalela. The first city with more than 50 people and no traffic light. Jadi akan saat ini sedang dibangun kota-kota masa depan. Singapura membangun, India membangun, Jepang membangun, Amerika membangun. Banyak sekali di mana semuanya sistem serba cerdas. Karena sistemnya cerdas, nggak perlu traffic light. Ya. Semuanya akan teratur. Tapi nggak tahu kalau kemudian sistem komputernya itu kemudian dihack, ya, diganggu begitu, apa yang akan terjadi ya, di film-film fiksi ilmiah. Oke, itu kira-kira gambaran revolusi industri keempat dan perubahan-perubahannya dan karakteristik dari kemajuan teknologi itu tambahan data yang terus-menerus tidak terbatas, kemudian terjadi pertumbuhan network, ya, jaringan antar data itu yang meledak, gitu ya. Kemudian kemampuan computing yang juga meluas, ya, hampir tak terbatas. Kemudian artificial intelligence yang kita lihat robot-robot pintar itu, bahkan humanoid itu dia sudah mikirnya kayak orang dan dia bisa berdebat, gitu ya. Kemudian antar robot pun bisa saling berdebat. Suatu ketika robot akan bisa membuat robot yang lain dan akhirnya kalau tidak dibatasi manusia akan mungkin berada di bawah jajahan robot seperti film-film fiksi ilmiah itu ya. Oke, ya. Itu maka dari sini perubahan-perubahan ini membuat perubahan nilai data, kemudian menghancurkan batas-batas tradisional, kemudian mesin yang semakin berdaya, sehingga terjadi role change, perubahan peran, manusia digantikan mesin-mesin yang bukan hanya dia mengerjakan, tetapi juga memikirkan. Kemudian juga kebutuhan untuk mengubah human role, mengubah peran manusia. Maka perubahan-perubahan terhadap masyarakat masa depan itu diantaranya adalah role change between human and machine. Berubahnya peran antara manusia dan mesin. Kombinasi perpaduan antara real world and virtual world. Bapak Ibu kalau melihat film terakhir, siapa yang tokohnya anak perempuan muda, dia robot, tinggal kepalanya saja, kemudian ada chipnya, kemudian dibuat bodinya, itu jadi manusia beneran. Kemudian di film itu batas antara manusia dengan humanoid itu tidak terbatas karena sudah memadukan ini ya, virtual reality dengan pemeran beneran. Nah, itu dahsyat itu. Kalau bahasa Jawa koyok tenanan gitu. Seperti sungguhan gitu ya.
Kemudian juga muncul evolusi terhadap emotional computing technology karena artificial intelligence yang bergerak cepat, kemudian terjadi deep learning, terjadi banyak hal yang berbasis pada neural network di mana mesin bekerja seperti otak manusia. Maka lalu muncul juga emotional computing technology di mana komputer sensornya bisa membaca mood orang, emosi seseorang, memberikan respon dan seterusnya. Ya. Convergence through smart technology. Ya. Teknologi-teknologi yang smart itu semakin berkembang pesat dan menjadi masuk ke dalam jangkauan kita. Oke. Ini saya kira saya lewatin saja. Nah, kira-kira apa yang terjadi nih ketika era 4.0 ini terus-menerus berlangsung? Akan menjadi shock of low birth rate and aging. Orang umurnya jadi sangat panjang, kemudian angka kelahiran itu menjadi sangat rendah. Kemudian terjadi perubahan-perubahan struktur industri maupun struktur occupational, lapangan pekerjaan. Jadi ada lapangan pekerjaan sekian ribu yang hilang, muncul sekian ribu mata pekerjaan baru. Mungkin waktu kita kecil nggak ada itu namanya YouTuber. Waktu kecil kita tidak tahu localizer, ya. Jadi bagaimana seorang, misalnya nih, GTA San Andreas itu dulu dalam bahasa Inggris. Sekarang ada GTA San Andreas tapi berbahasa Indonesia, lokasi di Indonesia, ada adzan, ada musola dan seterusnya. Jadi localizer, orang yang apa itu bisa menerjemahkan dari secara virtual di lingkungan yang baru, di lokasi yang baru, ini pekerjaan-pekerjaan baru. Translator atau interpreter itu juga luar biasa. Pekerjaan-pekerjaan orang YouTuber ada yang bagiannya adalah menganalisa sebuah produk. Game ada yang tester game. Kemudian ada juga yang mengulas, ya, mengevaluasi dan seterusnya. Kemudian ada gamernya, ya gamer ya YouTuber dan seterusnya. Oke. Kemudian coexistence of AI and human, ya, keberadaan perpaduan AI dan human. Kemudian depolarization, ya, ini kemudian large transformation of knowledge and ecosystem, ability driven society. Ini kira-kira yang terjadi di pendidikan, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang rumit-rumit saya lompati saja. Kita akan masuk ke ini, ya. Kalau kita lihat di bidang pendidikan, rata-rata mobile learning oriented, ya, pembelajaran bersifat mobile, ya. Saat ini pun kita menggunakan konsep itu. Nah, smart learning, flip learning, collaborative learning, hybrid, social, emotional, measuring, phenomenon learning, di mix, ya. Ini untuk perguruan tinggi, pre-kindergarten, kindergarten to 12 sampai kelas TK sampai kelas 12, human resource development dan seterusnya. That's it. Learning ecosystem pun berubah, ya, di mana menyediakan sistem pembelajaran yang teroptimisasi, ya, untuk setiap pembelajar, ya, kurikulum yang menyesuaikan, material menyesuaikan, strictly and personalized and specialized learning is possible. Jadi pembelajaran yang spesial, terpersonalisasi secara strict, gitu, ya, secara ketat itu pun bisa dilakukan, ya.
kemudian cooperative learning, bla 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 dan seterusnya, Bapak-Ibu sekalian ya. Pada intinya pembelajaran juga akan merubah ya. Perubahan-perubahan itu diantaranya adalah konten-konten digital. Itu bisa emosional, interaktif, karakteristik, clipped, global, realistik. Lalu masuk ke Society 5.0. Apa sih masyarakat 5.0 itu? Masyarakat 5.0 itu ada sebuah visi masyarakat di mana terjadi integrasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Di mana masyarakat itu pada masa depan akan dapat ya secara berkesinambungan menciptakan nilai-nilai baru dan layanan-layanan baru untuk keuntungan dan keseimbangan masyarakat secara keseluruhan. Nah, kalau kita melihat istilah 4.0 untuk revolusi industri itu di Jerman. Sedangkan Jepang itu yang memulai masyarakat 5.0. Japan is looking at leveraging the tools of the fourth industrial revolution, all of the new technology, including artificial intelligence, robotics, the sharing economy, and big data to create new society 5.0. Ya. Jadi Jepang ini yang mengusulkan bahwa segala hal yang ada dalam revolusi industri keempat itu harus diberdayakan, diberdayagunakan untuk menciptakan masyarakat baru sesuai dengan definisi di atas ini, yaitu masyarakat 5.0. Nah, kalau kita lihat perubahannya, ya tadi revolusi industri, sekarang perubahan masyarakat, ya. Orang pertama kali hidup nomaden, ya, hunting society, ya. Kemudian muncul pertanian. Kira-kira pertanian berdasarkan pengetahuan orang yang ditemukan bukti-buktinya itu kira-kira dimulai dari 13.000 sebelum Masehi. Nah, kemudian masuk masyarakat ya industri ketika muncul revolusi industri pertama kali. Lalu muncul masyarakat informasi ketika komputer dan distribusi informasi itu terjadi. Nah, setelah revolusi industri keempat itulah muncul masyarakat cerdas, yaitu Society 5.0. Ini kira-kira gambarannya, Bu Ibu, hubungannya antara Society 1.0, Society 2.0, Society 3.0, 4.0 sampai 5.0. Ya, ada revolusi industri yang berakhir di revolusi industri keempat yang sudah saya terangkan sebelumnya. Lalu masuklah Society 5.0, bagaimana memberdayakan apa yang sudah dilakukan industri 4.0 untuk kemaslahatan masyarakat, gitu ya. Nah, gambaran agak lebih detailnya, ya. Saat ini, ya ini gambaran saat ini yang terjadi karena kita belum sepenuhnya masuk masyarakat 5.0 ya. Ya. Jadi informasi dan knowledge, pengetahuan tidak sedemikian rupa di-share di antar sektor, ya. Jadi nilai-nilai antar sektor akhirnya sulit untuk diciptakan. Nah, IoT dalam masyarakat 5.0 gitu ya. Internet of Things will connect all people and things. All sort of knowledge and information will be shared and totally new value will be born. Kalau kita lihat ya dulu, zaman dulu gitu ya,
sebelum tahun 2010 yang namanya guru-guru yang menguasai IT diundang ke sana kemari begitu, itu jumlahnya tidak banyak ya. Tapi sekarang kita nggak bisa ngitung nih, gitu ya. Teman-teman IGI pertama kali kita training dalam TOC ya, Training of Coach ya. Di Surabaya, LPMP Surabaya pada bulan September tahun 2016. Setelah kami waktu itu di kongres kedua peresmian pelantikan gitu ya. Sekian bulan kemudian kita kumpulkan teman-teman calon pelatih dari seluruh Indonesia dengan pelatih jumlahnya terbatas, kurang dari 10 orang. Mereka kita latih ada sekitar 70 orang, dan pada saat temu pelatih 2018, mereka sudah menjadi 300-an. Ya. Kemudian berkembang biak sedemikian rupa, sekarang alhamdulillah sudah tidak bisa dihitung lagi, ribuan ya teman-teman IGI. Kita lihat acara ngopi bareng, ngobras atau apapun webinar ini sepertinya seperti tsunami saja ya, ada di mana-mana. Saya hampir setiap hari diminta ngisi gitu ya. Ya, karena ini sebagian dari cita-cita saya gitu ya. Cita-cita saya itu diantaranya adalah bagaimana saya bisa menduplikasi diri saya gitu ya. Saya bisa memperjuangkan guru-guru Indonesia minimal kayak saya, kalau bisa lebih. Itu mungkin agak egois, tapi ya alhamdulillah itu kita mulai dari diri kita, orang lain kemudian ikut, dan ini masih, kalau guru kita kan jumlahnya jutaan, kalau ribuan trainer itu masih terlalu sedikit, maka kita harus terus bergerak. Kemudian kalau kita lihat di poin berikutnya ya, yang bagian bawah ini ya, kondisi saat ini with an overflow information, the work of finding and analyzing the information desired is difficult to burdensome. Ya, dengan banjirnya informasi, kemudian ini menyebabkan pekerjaan-pekerjaan untuk memperoleh dan menganalisa informasi yang diinginkan itu mengalami kesulitan dan hambatan ya. Nah, artificial intelligence will free human from the burdensome work and analyzing huge amounts of information. Bapak Ibu kalau buka HP kemudian pencet, kalau saya ini pencet tombol yang itu terkoneksi dengan Google Assistant, saya kesulitan dengan tolong masjid terdekat, tolong Indomaret terdekat, tolong buka Traveloka, tolong buka menu baling, tolong buka, kalau sekarang batu asimtut, baca tulis aslinya simak dan tutur. Dia lakukan semuanya. Ya. Posisi saya di mana? Dia buka Google Map. Ya. Rute ke Sekadau, gitu. Ketika kemarin saya di Sanggau, gitu kan. Walaupun agak galau karena tidak melintasi Dangau, tapi saya dari Sanggau bisa ke Sekadau. Nah, that's it ya, Bapak sekalian. Kemudian lanjut ke yang berikutnya. A variety of constraints exist with respect to social problems such as the aging society and regional depopulation, making a sufficient response difficult. Ya. Berbagai tipe, varietas, jenis, ya, kesulitan muncul with respect to social problem yang berhubungan dengan masalah sosial seperti masyarakat manula, kemudian masyarakat yang populasinya tidak bertumbuh, ya. Nah, kemudian ini menyebabkan kesulitan tersendiri. Nah, dengan masyarakat revolusi, masyarakat
5.0 ini, social issues will be overcome. Yang namanya masalah-masalah sosial akan teratasi. And human will be liberated. Manusia akan dimerdekakan, dibebaskan from various types of constraint, dari berbagai kesulitan. Ya. Kemudian people do a large amount of work, their abilities had limitation, and the behavior of the physically challenges constraint. Orang mengerjakan banyak pekerjaan, sementara kemampuan mereka terbatas. Dan fisik, ya, behavior, tingkah laku, ya, dari kondisi fisik, ya, itu menjadi tantangan tersendiri dengan kesulitan-kesulitannya. Ya. Nah, semua itu bisa diatasi. Mohon maaf Pak, waktunya. Robot, ya. Sedikit lagi ya, dengan robot, ya, gitu ya. Nah, kira-kira Bu Sri gambarannya seperti itu, ya, bahwa dengan adanya big data, AI, artificial intelligence, ya, dengan berbagai analisisnya, dengan robot pintar, dengan berbagai keistimewaan yang ada di revolusi industri keempat, yang diberdayakan, maka masyarakat 5.0 itu bisa terjadi problem solving, value creation, diversity, decentralization, resilience, sustainability, environmental harmony itu terjadi. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, masalah kita ini sedikit di akhir karena ini terkait dengan kita. Saya akan bacakan ini apa yang saya peroleh dari New Europe tahun 2020. The bottleneck in the supply of skilled workforce certainly occurs mainly due to the current inappropriate education policy framework. Diakui atau tidak, di seluruh dunia yang terjadi bahwa terjadi bottleneck, ya, kemacetan, kemandekan. Yang dibutuhkan perusahaan itu A, ternyata pendidikan kita itu menghasilkan B, dan ini berawal dari policy, ya, atau kebijakan, ya. Pak Wikan, kemarin kita ketemu dengan Pak Wikan di Gumaya Semarang itu menceritakan bahwa semua harus dimulai dari perubahan mindset dulu, kemudian antara industri dan SMK dilakukan pacaran dulu, ta'aruf dulu, kemudian baru dilakukan perkawinan sehingga link and match terjadi, dan seperti itu. Nah, bagaimana itu bisa terjadi, Bapak-Ibu sekalian, ya? Bagaimana in practice it means that school are not capable to provide young people with skill desired by employers, since with the current pace of technology advancement, it takes time until educator master their use and introduce them into syllabus. Ya, jadi masih terjadi di mana kita tidak menghasilkan para lulusan yang capable, yang bisa, ya, melakukan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh employers, oleh perusahaan dengan skill-skill yang mereka miliki. Karena dengan teknologi advancement ini, kemajuan teknologi itu akhirnya membutuhkan waktu sehingga para pendidik ini menguasai, ya, penggunaan teknologi advancement dan memperkenalkan teknologi itu dalam silabus. Nah, ini masalah kita semua. Nah, saya menawarkan teacherpreneur, ya. Teacherpreneur ini adalah satu ini baru, ya, brand baru, dianggap baru lah, muncul di belasan, ya, 2000 belasan ini, ya, bahwa teacherpreneurs is a brand of teacher that is bridging the gap, yang menjembatani gap antara guru di kelas-kelas tradisional, kemudian TU, dan kemudian pembuat policy maker, ya, pembuat keputusan, kepala sekolah, stakeholder, dan seterusnya. Nah, seorang teacherpreneur itu terlibat dalam kepemimpinan pembelajaran, menulis kurikulum mereka sendiri, melakukan research, ya, kemudian mendidik
para guru yang lain bahkan bekerja untuk mereformasi policy-policy, kebijakan-kebijakan pendidikan secara resmi. Ya. Kemudian, teachers interested in pursuing teacherpreneurship may choose to start career working as community organizer, lawyers, tutor, and guru-guru yang kepingin berada dalam masuk wilayah teacherpreneurship mungkin juga bisa memilih untuk menambah karirnya, bekerja sebagai community organizer, artinya pengurus organisasi, kemudian mungkin di bidang lawyers, itu ya, penasihat hukum, tutors, tutor, ataupun counselor, pembimbing. Nah, mungkin sedikit ke definisinya sebentar sebelum ditutup ya. Jangan salah paham, teacherpreneur itu pertama kali disampaikan oleh Berry et al. 2011-an ya. Dia menyatakan bahwa teacherpreneurs itu not primarily as marketers but as expert practitioners who are paid to spread their ideas and approaches support for mentors, teacher educators, community organizers, and policy as well as action researchers. Jadi seorang teacherpreneur ini ya bukan hanya utamanya sebagai marketers, orang yang memasarkan sesuatu, tapi adalah seorang expert, ya, praktisi expert yang dibayar, ya, diberi gaji, diupah untuk menyebarluaskan ide-ide dan pendekatan mereka sebagai mentor virtual, kemudian pelatih guru, kemudian community organizers, ya, pengurus organisasi, dan juga pengurus hal-hal yang berkait dengan kebijakan, demikian juga sebagai seorang peneliti, action research, ya, kira-kira begitu. Nah, di IGI, otomatis yang menjadi pengurus IGI, kemudian juga sering memberikan pelatihan, kemudian bekerja bersama-sama dengan mungkin legislatif, kemudian eksekutif, ombudsman, mempengaruhi kebijakan-kebijakan pendidikan itu masuk di sini. Maka ini bagian, ya, bagian dari bagaimana kita berada di masyarakat 5.0, mengambil bagian sebagai profesi guru. Untuk menjadi seorang teacherpreneur, pasti dia harus seorang lifelong learners. Dia harus belajar terus-menerus, mengkaji undang-undang, berdiskusi, berkumpul dengan society-nya, asosiasinya untuk mengambil keputusan-keputusan, memberikan konseling-konseling, melatih dan seterusnya. Ya. Nah, jadi teacherpreneur itu berbeda, ya, dengan teacherpreneurship. Bagaimana peran IGI? Menjadi inkubator bagi para teacherpreneur, dalam ini guru-guru, semakin banyak teacherpreneur, ya, mental teacherpreneurship harus tertanam, ya, maka itu semakin bagus, ya, memfasilitasi pemberdayaan peran teacherpreneur, mengadvokasi dan berikan brand yang semakin meningkat skill mereka, membuka kesempatan seluas-luasnya untuk mengakses skill mereka, membuka jalan karir entrepreneurship agar mereka mendapatkan dukungan dari stakeholder. Oke, apakah itu berat dan sulit? Ya, kalau kita lihat ini orang saja bisa menjadi maestro ketika dia tunadaksa. Ketika saya sendiri menganggap kata sulit sudah hilang dari otak saya ganti dengan kata menantang, itu lebih enak, gitu ya. Gunakan mental meskipun, jangan gunakan mental tetapi. Ini beberapa tulisan saya, sebagian ada yang saya pergi ke Labuan Bajo dan sekitarnya 9 hari, saya menghasilkan tulisan 700 halaman buku. Gitu ya. Pemenang selalu kelebihan cara, pecundang selalu kelebihan alasan. Pilihan ada di kita. Simpulannya, untuk menjadi guru profesional di era IR 4.0 NSI 5.0, pahami guru dosen, pahami kompetensi meningkat terus-menerus, pahami hak kewajiban, dan implementasi era 4.0 termasuk
bagaimana bertindak dalam situasi COVID, menjadi lifelong learners dan bergabung dalam professional society, asosiasi guru gitu, menjadi teacherpreneur dan mendukung inkubasinya, siap berubah untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. That's it, panjang dan lebar, panjang kali lebar sama dengan tinggi, salah ya, panjang kali lebar sama dengan luas. Terima kasih, saya kira itu yang saya sampaikan, saya kembalikan. Ini waktunya jadi 1 jam, mungkin nggak ada yang bersuara, nggak ada yang protes. Moga-moga Bapak Ibu sekalian ikhlas mendengarkan saya yang cerewet ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada pemampu atas pemaparannya. Ini sangat luar biasa sekali ya. Literasinya sangat luas, detail. Literasi tentang 4.0, tentang 5.0. Ini sangat lengkap ya. Ini peluang juga buat kita sebagai guru untuk melakukan penelitian. Ini literaturnya detail sekali ya. Jadi studi literasinya sangat luas. Nah, ini seolah-olah membawakan kita traveling ke serasa melaksanakan seminar internasional gitu Pak. Jadi kita sampai tadi saya lupa mengingatkan waktu juga karena betah sekali menyimaknya gitu ya. Jadi mau itu kan belum dapat semuanya. Jadi mau di mengingatkan untuk memberikan kita belum dapat semuanya. Tapi alhamdulillah insya Allah kita semuanya ikhlas ya. Kita semuanya sangat rela dengan perpanjangan waktu seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, kami persilahkan kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh mengacungkan tangan secara virtual, boleh melalui chat, atau juga berbicara langsung, menyampaikan langsung. Oke, persilahkan. Kayaknya enggak, sudah jelas semua atau malah tidak jelas? Hanya dari Bapak Rani ya, bagaimana mestinya? Bagaimana mestinya pendidikan kita agar mampu menghadapi revolusi industri 4.0? Ini pertanyaan dari Bapak Ramdhani. Bisa dijawab langsung, Pak? Mohon diulang tadi agak sedikit terjeda. Bagaimana? Ya, pertanyaannya bagaimana mestinya sistem pendidikan kita agar mampu menghadapi revolusi industri 4.0? Dari Bapak Ramdhani. Ya, oke. Kalau kita berbicara tentang sistem pendidikan itu memang ada di wilayahnya pemerintah, tapi kita sebagai organisasi profesi harus terus-menerus untuk bersinergi, memberikan masukan ya. Tapi kemarin yang paling dekat dengan revolusi industri keempat itu adalah sekolah-sekolah vokasi, di mana sekolah vokasi ini harus menyiapkan tenaga kerja terdidik yang ketika lepas dari sekolah mereka bisa berhadapan dengan dunia nyata yang penuh dengan teknologi advancement. Dan ini tampaknya Pak Wikan bahkan ada dana-dana besar yang digelontorkan agar mulai dari gurunya mindsetnya berubah. Ya, mindset berubah itu artinya menyiapkan diri betul-betul dan bukan dari eksternal tapi faktor dari internal, memulai dari diri sendiri ya, bagaimana berhadapan dengan teknologi itu ya. Tapi pemerintah seperti saat ini membuat Center of Excellence ya, misalnya semacam itu. Jadi kalau dikembalikan kita ini sebagai warga biasa atau sebagai organisatoris atau sebagai masyarakat atau sebagai keseluruhan. Pada intinya semua harus saling mengingatkan bahwa kita memulai dari tadi seperti pesan dari Pak Anwar Sanusi, memulai dari diri kita sendiri. Bagaimana agar menjadi orang yang sangat melek teknologi, karena source terhadap teknologi itu terbuka luas. Kita mempunyai unlimited library, walaupun itu sebenarnya terbatas ya. Informasi yang ada di Google itu terbatas, informasi yang ada di YouTube terbatas, informasi di media sosial itu terbatas, tetapi seperti tidak terbatas. Dan
kita bisa mengaksesnya kapanpun dan dimanapun. Maka mulai dari diri sendiri, kemudian jangan sampai kita berhenti untuk belajar, lalu kita implementasikan apa yang sudah kita pelajari untuk diamalkan. Belajar paling efektif adalah mengajar. Mengajar itu bisa dengan society, mengajar itu bisa dengan pada siswa-siswa kita, mungkin dengan teman untuk berdiskusi, atau mungkin dengan keluarga kita. Saya kira itu, ya. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan masih antriannya masih lumayan. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Sofyan. Ini terkait dengan revolusi industri 4.0 ini. Apakah Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Guru dan Dosen ini perlu direvisi? Apa tidak gitu ya? Kalau perlu direvisi, mungkin bagian mana yang harus direvisi? Apakah harus segera dan harus gimana Pak? Ya, saya pikir menyesuaikan dengan zaman harus direvisi, gitu ya. Kita pernah dilibatkan dalam persiapan untuk mengubah Undang-Undang Guru dan Dosen menjadi Undang-Undang Guru sendiri, kemudian Undang-Undang Dosen sendiri. Dan saya dengar informasi kemarin juga itu setelah sekian tahun itu ditindaklanjuti. Semoga saja ya berkait dengan perubahan revolusi industri keempat, berkait dengan mulai harus muncul masyarakat 5.0, itu yang namanya policy yang bersifat legal formal, perundangan yang mengatur pendidikan ini mau tidak mau ya harus menyesuaikan. Gitu ya Pak Mas. Ini jarang-jarang loh ada host bertanya gitu. Ada. Ya, terima kasih Pak. Berikutnya dari Bapak Barkowi, Balikpapan. Wah, ini sangat teman-teman seperjuangan ini. Lebih ke aktual ini, lebih ke penerapannya. Bagaimana memformulasikan pendidikan karakter siswa di era 5.0 yang semuanya dihadapkan dengan teknologi terbuka. Jadi menginginkan formulanya seperti apa pendidikan karakternya. Ini suaranya. Kan mungkin diulang seperti ini. Kenapa ya? Diulang. Terlempar kan? Aduh, maaf terlempar tadi, terlempar. Iya. Diulang lagi pertanyaannya Pak. Ya, silakan. Ya. Ini dari Bapak Barkowi Balikpapan. Bakrowi, yang benar Bakrowi. Bakrowi, oh iya. Bukan barcode ya. Bagaimana memformulasikan pendidikan karakter siswa di era 5.0 yang semuanya dihadapkan dengan teknologi terbuka? Oke. Ya. Ini pertanyaan atau ngetes ya? Jadi yang namanya pendidikan karakter itu sari-sarinya yang kita lihat di pendidikan kita itu kan ada, kalau saya boleh singkat, Rena Gotumani, religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. Itu masih relevan kita ini ya implementasikan. Dan yang namanya pendidikan karakter nomor 1 itu ya, atau pendidikan itu sendiri secara umum keberhasilannya itu nomor 1 adalah ingarso sung tulodo, uswatun hasanah. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan kepada anak-anak kita tentang misalnya digital literacy, information literacy, semuanya dimulai dari contoh dari gurunya. Kefahaman dia tentang revolusi industri keempat. Misalnya IoT itu apa? Artificial intelligence itu apa? Big data itu apa? Dan seterusnya. Pahami ini, ya, pahami imbasnya, masukkan ke dalam konten untuk pendidikan karakter. Saya kira Mas Bakrowi
yang juga pernah masuk ke level-level internasional di Microsoft itu bukan pekerjaan besar bagi beliau. Begitu kira-kira Pak Rusman. Baik Pak, terima kasih. Barangkali dari yang Bapak Ibu yang lain ada yang ingin tanyakan? Saya belum mendengar yang bertanya secara langsung gitu. Kayaknya pada sungkan sama saya jadi agak sungkan juga ini. Assalamualaikum Mas Mampu. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya dengar suaranya ini, suara nenek-nenek kayaknya. Ada Pak Maulana juga nih, Pak Sofyan, Nah. ada Kang Ustadz. Ya Mbak Neni, apa kabar? How's life? Good? Very well, thank you Mas. Yeah. So, what is your big question? I hope it's not a big problem. Actually, I'm not going to ask something, but I just You want just to say hello, ya. Yeah, okay. Thank you, Mas. You're welcome. This is not a question, but this is a statement. Say hello ternyata Mbak Neni. Mungkin sungkan juga saya bilang nenek-nenek gitu ya. Saya juga sebentar lagi kakek-kakek. Bisa aja memang Mas Mampu. Mas Mampu. Bapak Ibu yang lain? Ya, silakan. Siapa yang bertanya? Mas Sofwan. Oh. Ya. Boleh menyebutkan namanya. Mas Mampu. Ini Mas Sofyan yang tanya. saya Pak Rusman. Gimana nih Igi untuk melakukan kajian kurikulum darurat ya? Mungkin perlu juga nih melakukan secara spesifik gitu. Karena mungkin sekarang darurat itu kan hanya baru masalah pandemi, sedangkan daerah kita sebenarnya rawan darurat gitu kan. Di Semarang rawan banjir gitu kan. Kalau di Bogor itu ada 3 ancaman darurat sebetulnya, Gunung Salak, Gunung Gede, Gunung Pangrango gitu. Kalau tiganya batuk kan repot juga itu gitu. Dan sepertinya kita memang ternyata tidak memiliki itu gitu ya. Ini apa ya? Kurikulum darurat gitu untuk kondisi-kondisi atau waktu Bogor dulu longsor habis-habisan gitu kan. Ternyata ya sekolah libur begitu saja gitu kan, belajar. Jadi BNPB ternyata hari ini belum melibatkan guru gitu secara struktural gitu untuk terjun di lapangan. Terima kasih Mas Mampu. Ya, kembali Mas. Ya, ini ide brilian ya. Jadi bagaimana peran kita sebagai IGI, organisasi profesi, tidak hanya menunggu pemerintah untuk mendapatkan sumbangsih manfaat dari organisasi, tetapi kita juga proaktif. Ya, ini bisa menjadi usulan yang saya pikir cukup bernas ya untuk dilaksanakan, dan mungkin di tim nantinya ya. Ini kan ceritanya mau kongres nih Mas, ya. Ceritanya mau kongres. Saya pun sebenarnya tidak mencalonkan diri sebagai ketua, tapi diminta untuk tampil sebagai calon ketua. Saya rencananya kalau diizinkan masih berada di PP ya paling mendampingi Mas Gusti ya, yang beliau sudah terbukti melakukan banyak hal di Kalimantan Selatan, memang tidak banyak diekspos. Ini anak pondok pesantren ini ternyata dia sampai ditangkap polisi karena waktu itu membuka masalah pemerasan di BKD. Tapi uniknya itu ditangkap polisi, ditanya polisi, polisinya menjawab sendiri pertanyaannya. Lu kok bisa begitu Mas? Karena saya ada amalan tertentu Mas. Gitu. Nah, ini intermezzo saja. Tapi pada intinya Mas, sepanjang ada ide-ide brilian ya, sebagai organisasi profesi kita harusnya akomodir ya, dan tentu melewati diskusi-diskusi yang nantinya bisa menjadi, kalau bisa menjadi sebuah apa ya, sesuatu ya, mungkin usulan
kurikulum darurat, malah itu justru itu yang ditunggu-tunggu oleh pemerintah, gitu ya, Mas Sofyan ya. Nice ya. Sebuah ide yang gagasan bagus. Nah, inilah ngopi gitu ya. Di ngopi ini kita menjadi banyak ide yang menggelontor. Bapak Ibu sekalian saya tawarkan, ini kan ngopi nih, walaupun ngopinya virtual gitu ya. Ide-ide bagusnya ayo kita kumpulkan gitu ya. Seperti itu. Silakan saya kembalikan kepada Mas Rusman. Baik Pak, terima kasih. Bapak Ibu yang lain, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya ingin menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari di sini. Ya, jadi nanti kalau pada saat saya menjelaskan, mungkin kalau ada pertanyaan yang datang silahkan ya. Jadi tadi kita sudah belajar bahwa misalnya 4.0 itu idenya datang dari negara Jepang, negara Jerman, sementara untuk yang 5.0 dari Jepang. 5.0 dari Jepang. Nah sekarang untuk yang revolusi 4.0 kita sudah sampai kepada tahap di mana sudah ada yang istilah yang namanya artificial intelligence dan IoT ya, Internet of Things, di mana semuanya mengubah terhadap lingkungan pendidikan. Nah, sehingga pembelajaran yang kita peroleh, yang kita lakukan sekarang itu harus teroptimasi ya. Sehingga kita harus banyak melakukan penyusunan baik dari kurikulum, sarana prasarana sampai ke konten digital. Nah, sementara untuk yang Society 5.0 itu kita sudah sampai ke Super Smart Society. Ini tadi sudah diberikan solusinya. Jadi kalau saya tangkap kata solusinya adalah teacherpreneur. Ya, itu yang sangat luar biasa. Itunya apa? Maksudnya seperti apa? Ya. Jadi untuk yang penyampaian materi hari ini sebenarnya wajib ada pertemuan-pertemuan berikutnya ya dari Pak Mampu. Soalnya kita masih memerlukan ilmu-ilmu tambahan yang lainnya, apalagi Bapak ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat, mungkin bisa memberikan pelatihan juga baik ke Ibu Kota Bogor maupun ke tempat yang lainnya. Ya, jadi kami terbuka untuk misalnya kalau ada pelatihan-pelatihan atau misalnya kalau bersedia kembali untuk menjadi narasumber untuk memberikan ilmunya untuk aspek-aspek yang lain atau bidang-bidang yang lain. Itu saja Pak. Terima kasih. Insyaallah. Kepada Bapak yang sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Tadi juga komunikasi masih dalam perjalanan ya, saking sibuknya ya. Jadi kita juga kadang-kadang mungkin takut mengganggu ya gitu untuk berkomunikasinya. Nah, kami sampaikan juga terima kasih kepada Pak Anwar yang sudah membuka acara ini dan sudah memberikan nasihat-nasihat dan petuahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak Anwar dan Bapak Mampu ini bermanfaat buat kita semua dan bisa diterapkan secara nyata ya dalam dunia pendidikan yang sedang kita hadapi saat ini. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pada host. Ya, terima kasih. Ibu Ketua, mungkin ada pesan-pesan sebelum ditutup? Terima kasih sekali buat untuk Pak Mampuono yang sudah hadir di acara ngobrol. Sama-sama Bu Meti. Alhamdulillah banyak sekali yang bisa kita dapatkan, termasuk yang tadi Bapak putuskan teacherpreneurship. Sepertinya untuk Indonesia masuk ke sana dan di level sekolah, pendidikan sekolah secara menyeluruh itu harus melalui banyak hal ya Pak ya. Cuma saya yakin dengan kita memulai dari diri kita sendiri, banyak belajar,
banyak berjejaring untuk ya tadi menularkan ide-ide dan meramu ide-ide itu menjadi sesuatu yang nyata. Insya Allah apa yang tadi disebutkan itu tidak ngawang-ngawang, tapi bisa dijabarkan ke dalam step-step yang bisa kita lalui dan menjadi milestone untuk mencapainya. Mungkin itu saja. Terima kasih juga pada Pak Anwar yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan opening speech. Bapak Rusman dan Pak Sopyan. Dan peserta malam ini yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Back to you, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi di ngopi edisi selanjutnya. Terima kasih. Mas Mampu, kangen sekali. Udah lama nggak berbincang. Saya tanggal ini Mas Sofyan, saya tanggal 23 sampai 26 insya Allah ke Bogor. Moga-moga di Bogor ya caranya ya. Kalau memang di Bogor nanti ketemuan ya. Siap. Harus ngopi beneran ini Mas. Iya, nanti ngopi beneran. Yang lain juga berarti ya, ini berlaku nih ya buat semuanya. Oke, buat Pak Bakrowi, Pak Sunardi, semuanya yang ada yang dari Sumatera tadi, dari Subang, Bu Neni, dari mana lagi nih? Dan dari sononya. Nih gara-gara Bu Neni nih. Saya udah ngumpet dikejar-kejar ini. Bagus. Oh, bisa nemu Mas Sofyan di mana? Nah itu dia. Saya udah ngumpet ketemu sama Bu Neni. Saya udah kaget. Ini luar biasa. Mas, makanya Mas, jangan Mas Mampu, jangan meremehkan nenek-nenek, please. Iya, jangan meremehkan nenek-nenek remeh gitu. Luar biasa Mbak Neni, ya, ini nenek-nenek cantik ya. Alhamdulillah. Ini dicari sama Bu Neni, dibujuk sama Bu Amel ini, sama Bu Betty, udah nyerah dah, gitu ya. Maksudnya ya, udahlah puasanya cukup udah lama. Terima kasih buat semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mampu, nomor telepon saya tadi saya kirim di chat. Oh ya, saya bukanya dulu. Sebentar. Tapi Mbak Neni punya tuh? Mbak Neni punya enggak nomor teleponnya Mas Sofyan? Saya kirim ke Bapak juga bisa. Ya, oke. Nice, good. Ya. Oke, saya ya Pak. Kita bersama dulu nggak Pak? Ya, foto iya, bersama foto. dulu. Silakan dibuka kameranya. Nah, Pak Gusti Andre. Kanisius. Oh, sekolah. Bapak Ibu mohon dibuka kan. Bu Rika, Pak Anil Hakim. Ya. Bu Dami. Oh my God. Hana nggak boleh. Monggo Bapak Ibu di ini dulu untuk foto bersama, dibuka dulu kameranya. Atau Mas Bakrowi gagah. Gagah, Pak. Nanti saya ini lagi ya. Saya ini itunya apa? Kepiting ininya. Rani. Dan Dito atau Rani ya, dua. Saya capture. Sepertinya pada ini ya. Ya Bu Rani tadi masuknya ya. Videonya dibuka dulu. Iya nih pada malu-malu. Pada malu-malu.
Udah, saya ambil yang belakang. Oke, Rika belum muncul. Sip. Cukup sepertinya. Terima kasih. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Terima Terima kasih. kasih semuanya. Bu Meti, hatur nuhun. Sama-sama. Atur nuhun Bapak Ibu. Benif ya. Salam kenal Pak Bakrowi dari Balikpapan. Salam kenal Bu Neni. Pak Bakrowi dulu itu juara 1 guru inovatif. Tingkat nasional, guru inovatif. Salah itu, Pak. Microsoft. Jurinya Ya, salah, Pak, itu, Pak. lawannya kan saya juara 3. Terus Mas Anim juara 2. Beliau langsung sujud syukur. Jadi Mas, saya masih bikin way ini, Mas. bikin apa? Way, tugas way. Oh, Sway. Oh, Sway. Ya, yang 365 ya. Ya. Kalau Mas Bakrowi kan 635 ya. 365. Umurnya, Pak, umurnya di atas itu, Pak. Ini ceritanya gimana kok Mas Bakrowi bisa dapat link ini? Apa ada yang menghubungi khusus gitu? Enggak, ada di Facebook itu loh. Ini kok ada bagus. Bu Meti itu keren banget. Promonya mantep. Nah, ilmu bagus, literasinya banyak nih Pak Mampu. Gila itu keren. Harus ikut gitu. Sekarang kan banyak webinar, Pak. Iya. Jadi cari-cari inilah. Iya. Pasti nyarinya yang ada Mas Mampu ya Pak Bakrowi ya. Ya, ini literasinya banyak dan lama nggak ketemu juga. Putranya udah besar Mas Bakrowi. Ini baru 8 bulan. 9 bulan, pas 9 baru? bulan. 9 bulan. Oh, yang paling kecil? Enggak, yang pertama, anak pertama. Putranya yang paling? Kan nunggu 7 tahun. Oh, yang pertama 9 bulan. Nunggu 7 tahun. Oh, iya. Ya, itu luar Putri. biasa orang tua. Makanya tambah muda ini. Selamat sudah punya momongan ini. Alhamdulillah. Iya. Bagi orang tua tertentu menunggu itu luar biasa ini. Mas Rohman putranya yang ketiga usia berapa? Mas Rusman? Berapa? 3,5 tahun, Pak. 3,5 tahun ya? Ya. Kalau yang pertama? Oh. Pertama kelas 4 SD. Saya biasanya bertanya itu 3 pertanyaan pertama saya agak pas, karena saya agak paranormal. Itu ada Hana Bu Meti. Hana, hai Hana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bilang dong. Jawabnya gimana? Cuek dia. Bapak Ibu, saya izin untuk... Ya, saya juga sama. Ya. Ya. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Ini saya harus webinar berikutnya. Ya baik, terima kasih. Tapi Pak Rusman. Ya, terima kasih atas semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.